Kembali lagi di konten Why. Kali ini Why edisi kesehatan, ya kan? Lebih tepatnya kita akan membahas sekarang yang lagi Why itu adalah komen-komen akun penjual obat mata minus. Soalnya ini sudah meresahkan ini, bukan produknya, tapi komennya itu setiap postingan, Dok. Apapun kita postingan pasti ada, dan itu menurutku cara endorse yang keren gitu. Jadi dia nggak beli obat kita, Kak, nggak. Jadi orang ngobrol. Aku sih, Kak. Balas-balasan ya. Mungkin bisa dilihat ya di sini nih, banyak nih contoh-contohnya. Pasti tipikal gitu ya. Ada yang tahu nggak di sini obat mata minus? Iya, aku pakai ini herbal, aman, udah Bepom. Udah pernah lihat nggak kayak gitu, Dok? Oh iya, di Instagram gue juga ada. Kalau Anda ini dokter mata beneran, dilihat-lihat kalau komen ya. Iya. Tapi pernah di counter nggak kalau di komen? Aku hapus langsung aja. Oh. karena spam, jadi kayak konteks komennya apa, berita sedih, berita apapun pasti ada yang komen. Sampai ditunggu sama orang sekarang. Mana nih belum ada obat mata herbal? Kita karena sudah bersama dokter mata dan FYI, dokter Ferdi Riva ini adalah yang ngoperasi lasik saya dulu. Ya. Dia pasien yang baik ini. Pasien baik ya? Emang ada pasien yang nggak baik? Oh banyak. Nggak baiknya karena? Jadi kalau tadi kan cerita lasik nih. Ya. Muslim kan dulunya pakai kacamata. Ya. Terus sekarang udah nggak pakai kacamata Nggak lagi pakai, ya di lasik. Lasik itu memang tindakannya pasiennya harus tenang. Nah, harus tenang gitu ya, matanya harus fokus gitu. Ada yang baru kena sinar dikit aja langsung. Jadi 2017-an untuk pertama kalinya saya merasakan ini seperti apa ya? Seperti hijrah. Dari terlahir kembali lah. Mata minus ke tidak, dan itu cuma 10 menit. Ini bukan di endorse ya. Aku dulu beneran berobat dan Dr. Ferdi Riva, prosesnya 10 menit dan keluar dari ruang operasi. Itu aku langsung lihat tulisan exit aja tuh. Anjir. Biasanya nggak kelihatan ya? Biasanya nggak kelihatan. Banyak sih pasien begitu. Banyak pasien yang kayak gitu. Ada yang minus 10 nggak pernah pakai kacamata. Minus 10? Minus 10? Nggak pernah pakai kacamata sama sekali. Anjir itu. Terus aku sampai bilang, ini masnya kerja di tong setan atau gimana nih gitu ya. Dia malu kali ya pakai kacamata gitu. Terus ya udah dilepas aja begitu. Dilepas aja. Yang dilihat. Sebenarnya aku minus tuh dari SMA dulu, Dok. Pas pakai kacamata, dulu lagi musim pasya ungu tuh. Nah, terus Dikira pasya nih, pasya. Ya udah aku jual gitu. Jadi tahu nggak, Mus, kenapa mata orang itu minus? Nah, ini dia. Kenapa mata orang minus? Nah, ya. Jadi gini, mata kita itu, bola matanya ya. Anggaplah mata kita itu kalau normal tuh kayak bola tenis lah, ya. Nah, kalau orang mata minus, dia lonjong kayak buah kiwi. Jadi titik fokusnya mundur ke belakang gitu. Jadi dia kelainan anatomis itu. Berarti fisik ya? Iya, kelainan anatominya. Jadi orang gini dia agak lonjong ke belakang. Jadi sinar yang masuk itu yang harusnya pas di titik fokus, agak menjauh titik fokusnya, jadi nggak kelihatan. Jadi butuh minus sekian, makin tinggi minus, dia biasanya makin lonjong lah dia. Penyebabnya ini kan mitosnya main HP. Ya, jadi penyebabnya genetik, mostly. Jadi papa mama mungkin minus tinggi, nurun ke anaknya, nggak semua gitu. Iya. Atau nenek kakeknya gitu. Nah, itu juga satu. Yang kedua, lingkungan. Ya, jadi kayak misalnya dia waktu masih proses perkembangan pertumbuhan mata, masih kecil. Umur 5 tahun, umur 6 tahun dia udah main iPad, umur 3 tahun dia udah main iPad.
bola matanya yang harusnya normal-normal aja, akhirnya ya bisa lonjong juga. Pandemi ya Aduh, semuanya anak-anak kan pada nggak bisa keluar rumah ya, jadi akhirnya nonton dari HP dan melihat dekat. Ya itu, bertambahan minus ya pasti banyak nih. COVID enggak minus mata ya. Harusnya game-game Mobile Legends tuh ada peringatannya gitu. Iya, jadi jangan main sering-sering. Ya, bisa. Posisi main HP katanya tiduran tuh. Oh, sebenarnya gini, kalau ngelihat deket aja ya, kalau pokoknya ngelihat deket aja gitu ya, ngelihat terlalu deket gitu lama ya, nah itu juga bisa memicu pertumbuhan minus. Tapi untuk anak-anak, kalau udah setua kita, itu udah nggak lagi biasanya. Itu kalau ngelihat deket kelamaan, bukannya minusnya nambah, tapi capek matanya, kering. Mata kering, mata bukan kering. jadi minus ya? Bukan jadi minus, jadi mata kering karena mata kita lupa ngedip nih. Rebahan? Iya, sama aja. Ngeliat HP kelamaan tuh kita normal tuh 1 menit 16 kali ngedip. Oh, ngedip tuh bagus justru? Bagus. Pantes Jaja Miharja nggak? Apaan tuh? Apaan tuh? Berarti salah satu ngilangin minusnya di lasik tadi. Betul. Nah, silinder nih ada lagi nih. Kan ada minus, ada silinder. Ya. Nah, kalau silinder itu kan depan mata kita tuh ada kornea nih, ya. Nah, korneanya peang istilahnya lah. Jadi sinar yang masuk tuh terbiasnya bukan satu titik, kemana-mana gitu. Jadi macam-macam. Makanya orang silinder tuh biasanya kadang-kadang ngeliatnya double. Kayaknya aparat dan hukum kita tuh banyak yang matanya silinder gitu. Oh, kenapa? Karena tidak bisa melihat. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Apa itu? Aman. Ini edukasi, tenang. Ini Dr. Ferry Rifa pernah ngelasik Kaisang, Gibran ya? Enggak, Kaisang dan Gibran tuh lasik di rumah sakit tempat aku praktek di Jakarta Eye Center. Ya gitulah. Sama. Jadi aku ikut meriksa juga. Oh, ikut meriksa juga. Udah aman, dia rumah sakitnya udah backingan pas pampres. Nah, tapi kan banyak tuh salah satunya pengobatan herbal tadi yang di Instagram, terus ada yang pakai daun, terus minum wortel, kata jus wortel terus, ada yang dipijet-pijet matanya. Sampai saat ini sih belum ada ya penelitian yang mengatakan kalau misalnya kita pijet-pijet mata tuh, ya minus hilang gitu. Mata kita kan lonjong nih, dipijet-pijet, terus jadi bulat lagi. Itu play doh atau mata gitu ya. Makanya ilmu kedokteran kan bukan ilmu testimonial, iya kan? Jadi mentang-mentang si ini sembuh, jadi semua harus sembuh gitu. Nggak bisa. Kita harus beda-beda orangnya ya. Evidence based medicine gitu. Jadi semuanya harus ada penelitiannya. Ingat nggak waktu vaksin? Nah, kan ada tuh penelitiannya kan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, berkali-kali. Itu dia. Jadi harus dites-tes dulu semuanya. Bukan jadi katanya ya. Bukan katanya. Kayak Friendster ya. Aduh, lama banget ya kayaknya Friendster. Referensinya lawas sekali ya tuh. Ini kita hanya diskusi ya, kita nggak merendahkan keilmuan itu sama sekali enggak, cuma ya ini kan saya ngomong dari ilmu kedokteran. Nah, kalau mata anak kecil nih dulu kita mitosnya kalau sakit mata merah ngelihat jadi nular, itu bener nggak itu dok? Oh, kan dulu anak sakit mata dikucilkan. Kasian banget sih anak. Dasar itu sakit mata bertahun-tahun. Kasian banget. Iya, sampai sekarang masih ada itu mitos itu, masih banyak yang masih percaya. Ada ya. Bahkan waktu aku lagi meriksa seorang anak yang sakit mata, itu kan langsung kalau misalnya dari alat namanya slit lamp, itu mamanya bisa langsung lihat di TV. Justru pas Bu lihat di TV, bahkan mamanya nggak mau lihat di TV. Jangan nanti keluar katanya. Matikan TV-nya, matikan. Aku nggak mau lihat, kata mamanya begitu. Itu kan anak Anda sendiri, Bu. Jadi Jadi bukan dari eye to eye begitu. Apalagi itu di TV. Jatuh cinta namanya itu. Itu kan disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Nah, itu anaknya kucek mata misalnya ya. Terus dia pegang-pegang papanya atau mamanya gitu. Terus udah tangan yang itu yang bekas itu terkontaminasi, bapaknya kucek-kucek mata. Udah lah. Menular. Jadi bukan dari mata. Terus gitu ya. Dia kan dokter mata, berarti dia nggak takut, Bro. Aduh. Oh iya. Aduh, ini saya udah lihat ini. Berapa itu kontak lensnya? Iya nih. Jadi ceritanya ini pasiennya ini pelupa. Oh, pikun. Bukan pelupa. Pikun. Terus abis itu dia udah tua, dia udah pakai kontak lens, terus dia lupa. Saya udah lepas atau belum ya? Pakai lagi berulang-ulang sampai berapa itu? 22 atau 30 ya kontak lens ya. Udah sampai
wah itu udah bahaya sekali tuh. Bahaya ya berarti. Bahaya. Makanya buat yang pelupa sebaiknya nggak usah pakai kontak. Nggak usah pakai, mending rabun ya daripada mending pakai nyangkut kacamata di lah jalan gitu ya. Kalau yang orang tato mata hitam tuh dok, orang yang Ada tato mata hitam. putih-putihnya, Buat apa? gitu tuh. Oh iya, ini udah banyak yang mengalami kebutaan gara-gara pakai ini. Jadi infeksi sampai ke dalam mata, sampai matanya juga kempes juga ada gitu ya. Matanya kempes, Kempes matanya. tubles nggak? Iya. Bahaya banget loh itu, jangan coba-coba. Dia mau serem-sereman mungkin. Serem-sereman tapi nggak bisa kembali lagi dia. Serem beneran sih kalau buta itu bro. Iya. Gampang dia kalau nyontek tuh. Ya. Jadi Berarti hitam semua kan, nggak ada yang lirikan. lihat dia, nah, Iya. ada yang lirik kan, hitam semua. Kalau juling itu kenapa dok? Ah, Soalnya kalau- saya pengalaman punya guru guru juling dulu. Iya, karena iya, iya, iya. Punya guru juling tuh susah bro. Kita pas dia, hei jangan berisik. Saya atau dia gitu. Gitu. Jadi kan nanya ini secara keilmuan. Nah, juling itu tuh kenapa? banyak macam-macam penyebabnya. Jadi ada juga karena apa? Syaraf di kelumpuhan syaraf yang mengatur otot mata kita ini ada. Jadi ada otot mata yang mengatur pergerakan bola mata. Nah, jadi ada kelumpuhan di syaraf itu juga bisa. Bisa disembuhin tapi juling. Ada yang bisa dengan kacamata aja. Kacamatanya beda. Ya, kacamata khusus. Kacamata ya. Ada yang dioperasi atau keduanya. Cuma kalau misalnya mata minus ya, tadi cerita mata minus, itu yang harus diperhatikan tuh salah satunya adalah retina mata kita. Itu banyak yang dengar retina tapi nggak tahu retina itu di mana ya kan. Nah, retina itu di dalam mata dia nggak bisa kelihatan dari luar. Ya. Gitu. Jadi kalau mata kita lonjong nih, ya yang tadi dia bilang ya, makin lonjong, itu retina di dalam itu makin lama makin ketarik gitu. Ya, jadi tipis retina. Sementara retina itu fungsinya kalau kamera, retina itu filmnya. Ini ya. Kalau udah rusak retina, udah deh, nggak bisa lagi, irreversible, nggak bisa di ini lagi. Sembuhin. Ya, kalau misalnya nih, ya ada satu penyakit namanya saraf matanya lepas. Ini paling sering terjadi pada orang-orang dengan minus. Makanya kan udah lasik nih, harus kontrol retina setahun sekali atau dua kali setahun, biar untuk mengetahui kalau misalnya ada yang penipisan dan lain-lain. Nah, bisa dilakukan tindakan sebelum terjadi Pelepasan. yang aneh-aneh. Iya, saraf mata lepas. Bahaya itu. Nah, itu nggak bisa dipijet apa segala macam itu, apalagi ditetesin. Nah, kalau ini video nih, why nih? Dia ada sekarang nih, coba lihat nih. She blinded herself on purpose because she identified as transabled. Jewel Shuping had dreamed of being blind since she was 6 years old. And at the age of 21, she decided to take matters into her own hands. She found a psychologist that agreed to help her blind herself by pouring drain cleaner into her eyes. The two waited for 30 minutes before going to the hospital to ensure permanent damage was done, which has now left her completely blind. After her family found out it wasn't an accident like Jewel had claimed, they cut all ties with her. But Jewel says she's the happiest she's ever been. Jadi dia merasa dirinya cacat gitu. Jadi dia bisa melihat tapi kayaknya aku buta, gitu. Kalau ini aku sih kebetulan nggak pernah ada pasien nih. ada pasien begini, mungkin ya memang ada gangguan kejiwaan mungkin ya, gangguan kejiwaan, dia depresi atau apa, bisa sih larinya ke situ. Nah, kalau bisa itu nggak bisa psikiater. Tapi kalau misalnya matanya udah seperti itu tadi di Udah video bisa, kan ya? kayaknya matanya udah kecil ya. Udah Nggak bisa kempes juga itu. Ya, itu nggak bisa diapa-apain lagi, udah permanen. Kenapa nggak didonasikan aja gitu ya mata? Nah, nggak bisa lagi kalau dia mah. Iya, sebelumnya. Oh, maksudnya sebelumnya. Daripada Bener nyiram. juga ya. Pernah lihat nggak sih film-film yang donasi mata itu, kalau donor mata yang kalau misalnya dia pacaran, terus habis itu pacarnya tabrakan, terus si terus pacarnya itu mendonasikan matanya untuk ceweknya supaya bisa melihat lagi. Kenapa nggak satu mata aja biar bisa lihat-lihatan gitu kali ya? Mungkin dia pengen berkorban. Mungkin satu gitu. dia kasih. Kenapa gitu satu-satu kan. aja? Satu-satu kenapa harus dua-dua kan ya? Itu banyak tuh di film-film itu. Kalau kita ngomongin itu tadi donor mata. Donor mata. Donor mata itu bukan bulat-bulat matanya dipindahin ke. Oh, bukan dicongkak. Itu mah bukan. film Saw itu aku kira. Iya, jadi donor mata itu korneanya aja yang diambil. Jadi bukan semua penyakit mata dengan didonor mata jadi sembuh. Enggak. Oh, bukan. Bukan. Jadi kalau korneanya luka, misalnya dia ada kena korek api atau apa yang membuat tengah matanya itu jadi rusak. Nah, itu bisa didonor korneanya. Pakai donor kornea. Tapi kalau misalnya saraf mata di belakang-belakang rusak ya nggak bisa. Nggak bisa itu Nggak ya? bisa, apalagi kalau udah kempes begini nggak bisa.
Kalau mata batin percaya nggak? Saya tidak belajar itu, tidak Bapak belajar, Muslim. Oke, berarti sekali lagi ya, dokter di sini tidak menjelek-jelekan produk herbal itu, tapi menurut dia yang komen-komen spam itu, apalagi ada BPOM-nya katanya. Ini ada BPOM, saya nggak tahu BPOM itu nguji keberhasilan atau nguji keamanan produknya doang gitu. Tapi yang jelas menurut dokter itu belum ada penelitiannya bisa, Belum terbukti lah. belum terbukti. Belum terbukti bisa menyembuhkan minus, silinder, mata plus, semuanya lah, mata apalah segala macam. Ya, oke. Tapi salah satunya kalau saya testimoni sendiri, LASIK 10 menit langsung sembuh. Langsung ini ya. Jadi instan ya. Instan Ya. langsung. Banyak ya. Banyak yang takut tapi dok. Iya. Mungkin Tapi banyak bisa juga kok yang berani diyakini. itu 1 hari banyak tuh LASIK. Jujur aku dulu takut juga. Aku ngobrol, dok satu dulu bisa nggak? Takut ada apa-apa sisa satu. Dan aku selama 6 tahun ini LASIK dari minus 0, aku kemarin cek minusnya cuma 0,25. 0,25 ya. Lumayan ya itu ya. Maksudnya dari 6 tahun dari main HP, Enggak lah, 0,25. baca head comment itu jadi cuma 0,2,5 aman. Oke, sekali terima kasih dok. Sama-sama. Semoga Terima kasih bermanfaat udah nih diundang. edukasi Thank you so much. matanya ya. Thank you Sampai so ketemu much. di konten Wise.